Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cuko, kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di media baru TVRI Sumsel di program Cuko Cerita untuk Kaula Muda. Hari ini saya udah kedatangan tamu spesial, wanita cantik yang di mana-mana nih ya. Kalau kita buka sosial media ada terus ya. Langsung aja kita sambut Alia. Halo. Nama panggungnya Alia PS nih. Waalaikumsalam. Alia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Dwiki sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Makin segar, makin cantik Alia ini ya. Ternyata di media sosial dan aslinya tidak berbeda. Sama-sama cantik. Jangan berbeda ya. Jangan berbeda. Kebetulan filter. Oke, Alia, apa kesibukan sekarang jadi Alia? Kesibukan sekarang Alia pastinya kuliah ya. Jadi sambil kuliah, sambil ngonten juga. Kuliah di mana, Alia? Kuliahnya di tempat bapak ngajar. Di Universitas Indo Global Mandiri. Oke, program studi DKV ya? Iya, desain komunikasi visual. Kayaknya ini program studi yang banyak diminati anak muda sekarang ya, iya, Alia, di DKV ini ya. Alia sendiri kenapa kok milih DKV awalnya? Sebenarnya awal mula Alia milih DKV itu sebenarnya ada dua pilihan pada saat itu. Alia tuh masih bingung antara pengen ikut bahasa Inggris, program studi bahasa Inggris atau DKV. Cuman karena orang tua menyarankan untuk ke DKV dan juga karena DKV itu peluangnya besar ya. Zaman sekarang kan lagi banyak sekali yang butuh tenaga kerja kreatif. Nah, jadi Alia milih DKV dan alhamdulillah memang kesibukan sekarang ini awal mulanya dari DKV. Dari DKV. Iya. Terus memilih DKV itu ada ini nggak? Ada kesulitan nggak di awal-awal? Apa memang passion Alia tuh? Memang tertarik banget untuk ikut DKV. Kebetulan kan memang DKV itu kan Alia banget gitu kan ya. Mulai dari gambar, designing, seni ya. Terus bikin video, fotografi, videografi, semuanya tuh dicakup sama DKV. Makanya kemarin tuh tertarik banget untuk masuk ke jurusan DKV. Sampai akhirnya pas Alia cari di Palembang, ternyata DKV cuma adanya di yang S1 cuma ada di UIGM nih. Ya udah akhirnya Alia masuk ke DKV gitu. Luar biasa. Jadi keseharian selain kuliah ini juga menjadi konten kreator Alia ini kan. Jadi udah dari kapan mendalami konten kreator ini Alia? Sebenarnya untuk konten kreator ini sudah dari tahun 2021 akhir. Udah lama dong ya, udah 3 tahun? Iya, kurang lebih. Cuman sebenarnya suka ngedit itu sudah dari tahun 2020 tuh sudah suka. Dari dulu memang, dari masih kecil tuh memang suka ngedit video, gambar, terus bikin seni gitu. Jadi makanya DKV itu Alia banget kan, memang passion. Turunan dari siapa nih? Biasanya turunan nih kalau seni, dari ibu seni atau? Seni itu dari mama sih. Dari mama? Nah, dari mami Alia. Oke, konten kreator juga nih mama nih berarti? Bukan sih. Kita mama ada entrepreneur. Cuman mami memang suka, memang dulu tuh pas masih zaman-zaman tahun 2010-an itu memang sama seperti Alia sekarang. Jadi host gitu kan, terus jadi MC sama nurun lah ke Alia. Nurun, iya. Jadi itu kesibukan tiap hari ngonten terus tuh, jadi gitu. Iya, suka memang ngonten tuh kan kalau misalnya orang sekitar tuh kan masih nganggep ngonten tuh kayak ngapain sih video-video gitu kan ya. Memang kalau zaman sekarang itu usaha mana sih yang nggak butuh konten kreator, yang nggak butuh konten lebih tepatnya, bukan konten kreator ya. Karena sekarang tuh orang tuh lebih banyak makan konten dulu daripada makan produknya. Iya. Memang beli tertarik produk tuh karena konten. Iya, kalau zaman sekarang kan orang yang misalnya kayak zaman sekarang tuh nyebutnya hidden gem kan. Legend, hidden gem. Nah, kalau nggak ada konten orang nggak terlalu tahu mungkin ya. Kalau ada lewat mana-mana gitu kan ya, pelosok-pelosok gitu kan ya. Makanya kata Alia dari DKV itu nyambung sama profesi ada sekarang sebagai konten kreator sih. Oke, berarti awal kali ngonten masih ingat konten apa tuh yang dibuat Alia? Yes, masih ingat. Apa tuh? Sebenarnya awal mula untuk konten yang viral ya, itu sebenarnya tugas DKV itu. Tugas sendiri itu ngapain tuh? Makanya kata Alia tadi DKV itu awal mula segalanya. Membuka pintu kesuksesan. Amin ya. Jadi kemarin itu bikin konten gambar. Nah, jadi di DKV itu kan ada tugas tipografi nih untuk bikin kayak huruf-huruf tapi dibikin jadi karakter. Kebetulan Ali kemarin bikin huruf A sampai Z itu pakai karakter SpongeBob. Nah, Ali iseng-iseng nih, sebenarnya tuh memang niatnya tuh kan iseng-iseng nge-storyin, disuruh dosen nih bikin ini. Nggak tahu pas Ali tidur nih, tinggal tidur kan. Bangun tidur tuh kok tiba-tiba
notifikasi itu 99 plus. Wah, Wah, kenapa nih kan? Ale lihat kan ternyata yang views itu baru 1 hari udah 3 juta. 3 juta? Iya, 3M dalam 1 hari. Wow. Nah, Ale kaget kan, wah kok tiba-tiba rame nih ya. Rame terus akhirnya sampai 2 hari, 3 hari sampai sekarang tuh stuck di 8 juta. Jadi awal mula Alia ngonten terus dapat tawaran endorse itu dari situ sebenarnya. Dari awal video yang viral itu 8 juta, dari itu semua terbuka untuk tawaran endorse. Iya, betul. Wow. Itu TikTok atau IG? TikTok itu. Oh, di TikTok. Terus dari itu makin terbakar dong semangat jiwa betul. muda ini. Iya, membara. Menyala. Iya, kalah cukup pempek. Pedes ini. Nah, terus konten apa lagi? Alia lebih arah kontennya kemana nih? Nah itu makanya memang awalnya itu kan branding Alia tuh lebih fokus ke gambar nih. Nah terus lama-lama orang tuh Alia tuh lebih tertarik untuk fokus ke lifestyle. Jadi Alia tuh ubah niche-nya dari art ke lifestyle nih. Jadi awalnya tuh memang di TikTok tuh fokus untuk ngedit konten art. Cuman lama-lama tuh kok kayaknya lebih seru lifestyle ya, kayak lebih terbuka aja. Maksudnya tuh lebih Alia banget kan, nunjukin Alianya. Kalau gambar kan nunjukin seninya aja. Nah jadi akhirnya Alia ubah niche-nya dari art pindah ke lifestyle gitu. Oke, lifestyle tuh berarti kayak keseharian, day in my life, betul. Jadi, OOTD. Iya, apa yang Alia makan, fashion yang Alia pakai apa, gitu kan. Jadi mencakup banyak hal kalau lifestyle itu kan. Nah, terus branding awal Alia tuh pada saat itu tuh Kak Dwiki ya, itu tuh agak lebih ke konyol. Lebih ke lucu-lucuan. Alia tuh dulu awalnya pas Alia pindah ke lifestyle. Namanya kita masih mencari kan branding kita apa kan. Terus Alia tuh yang kalau misalnya Kak Dwiki pernah lihat konten Alia yang sampai guling-guling di jalanan kan. Sempat lihat sih. Yang Alia geser-geser, Alia sengklek banget lah ya. Nah, terus Alia tuh mikir kan, kayaknya aku nggak mau deh dipandang orang konyol. Jadi Alia tuh makanya branding itu penting kan. Kita dipandang orang gitu, oh berarti dipandang sebagai orang yang lucu, konyol gitu kan ya, kayak ya lucu-lucuan lah, humor. Cuman Alia lama-lama kayaknya Alia nggak mau deh dipandang humor gitu kan, dipandang sebagai niche humor. Kayaknya aku mau ngubah lagi branding aku lebih ke speaking sih. Nah jadi Alia ubah, Alia pindah haluan. Yang awalnya Alia pakai bahasa Palembang, Alia jadi pakai bahasa Indonesia. Kemudian pembawaan konten Alia juga nggak yang konyol-konyol kayak dulu, lebih ke ya santai pembawaannya, terus ceria aja sih, bukan konyol. Jadi nggak terlalu berubah yang branding awal sih. Gitu. Jadi dari tadi membahas tentang branding iya. ya. Emang anak muda sekarang butuh personal branding ya? Banget. Kenapa tuh menurut Alia? Itu in my opinion ya Kak ya. Karena mungkin ada juga yang merasa personal branding itu aku nggak butuh sih, karena mungkin kerjaannya di balik layar atau gimana. Cuman kalau menurut Alia, karena Alia tuh ngerasain Kak manfaat dari personal branding ini. Kerasa banget. Kalau orang bilang personal branding, emang apa sih dapatnya kita itu? Gitu kan ya, orang tuh kan pasti pengen cari ujungnya, manfaatnya itu apa. Nah, jadi Alia di usia 22 tahun, sekarang 23 kan. Nah, 22 tahun itu sudah bisa, maksud Alia tuh dari personal branding itu sudah bisa mencari uang sendiri, lebih tepatnya ya. Udah bisa mandiri, dilepas lah keuangan sama orang tua, termasuk kuliah, beli barang-barang gadget-gadget, mobil, kendaraan, itu sudah tanggung jawab Alia sendiri semua. Itu dari usia 21 sih lebih tepatnya. Cuman lepas banget itu tahun di usia 22. Dan itu semua gara-gara personal branding. Jadi Alia merasa, wah personal branding ini ternyata luar biasa sekali dampaknya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena sekarang ini kan sudah zamannya modern ya Kak ya. Sekarang udah zamannya digital banget, zaman-zaman konten-konten. Kayak sekarang udah banyak sekali konten kreator yang bermunculan. Nah, jadi tahun ini makin banyak ya. Makin banyak kreator ya. Iya, berarti makin banyak minatnya kan. Wah, berarti teman-teman rekan-rekan Alia yang konten kreator yang lain juga yang udah mulai dari awal harusnya beruntung dong. Udah bisa start duluan kan ya. Nah, jadi kalau menurut Alia penting, kenapa kok penting banget? Karena kemampuan kita zaman sekarang tuh dinilai dari sosmed. Percaya nggak percaya? Bahkan kita melamar kerja pun orang minta sosmed kita. Dilihat kan, coba Instagramnya apa? Iya sih, bener sih. Iya kan? Kayak Susan tuh ngelamar apapun pasti menyertakan media sosial. Betul. Iya sih, benar sih. Iya. Bahkan masuk organisasi, Alia kan salah satu bagian dari Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan nih. Nah, itu masuk organisasi pun minta harus buka sosmed, jangan di private maksudnya.
Artinya mau masuk ke lingkungan manapun, mau itu pekerjaan, mau itu organisasi, lingkungan komunitas, itu semuanya dilihat dari sosmed ternyata. Kesehariannya apa? Kayak kita kenalan sama pasangan aja ya. Dilihat dulu Instagramnya apa gitu kan ya. Apa nih sih, jadi kegiatannya apa? Biasaan ini ya, karena deketin cowok berarti anjing dulu kakak ini. Apa di IG-nya? Iya betul. Artinya kan sekarang tolak ukur, bukan tolak ukur juga sih, lebih ke cara menilai orang tuh kan sekarang 80% tuh dari sosmednya dulu. Gitu. Iya sih, benar sih. Jadi kalau anak muda IG-nya di private, postingan pula ya, itu gimana tuh ya? Gimana mau sukses ya bukan untuk sukses ya? Gimana orang mau melihat keseharian kita, branding kita gimana gitu ya? Susah untuk menilai ya. Betul, makanya Alia tuh pengennya anak-anak muda itu kan karena dia tuh ya itu dampak negatif dari internet juga sih Kak. Memang nggak sepenuhnya positif, ada negatifnya juga ya, di mana anak-anak muda itu kalau dia ngelihat internet banyak melihat perbandingan. Nah, jadi disitulah muncullah rasa insecurity atau rasa tidak percaya diri. Dia buka sosmed, ada yang lebih pinter, ada yang lebih cantik, ada yang lebih berduit. Artinya akhirnya apa? Karena melihat banyak perbandingan di sosmed itu, kemakan kan akhirnya, artinya aku nih bukan apa-apa, artinya aku nih nggak lebih dari mereka, artinya aku malu dong kalau misalnya mau nunjukin kemampuan aku juga. Nah, dari situ juga itu dampak negatif dari internet. Nah, gimana caranya dampak negatif itu kita ubah mindsetnya ke positif. Kita menampilkan di sosial media tuh bukan serta-merta untuk dapat likes, views, dan pujian aja, tapi juga secara profesionalitas. Kemampuan kita gimana, apakah kita mampu nih untuk bikin konten yang bagus, atau kalau kemampuannya di bidang lain, apakah kita sebagai guru misalnya, apakah bisa memberikan dampak yang bagus juga nih di sosial media, bukan cuma di sekolah aja gitu kan ya, profesi apapun itu, baik itu misalnya pengacara, bukan cuma di lapangan aja dia bisa memberikan impact atau pengaruh. Di sosmed juga bisa loh dia memberikan masukan, memberikan pendapat juga mengenai hukum kan ya. Artinya apa? Kita ubah mindset kita bahwa sosial media itu bukan tempat untuk menyombongkan diri atau untuk haus validasi. Kita ubah ke arah bahwa kita tuh di sini personal branding itu tujuannya adalah untuk profesionalitas. Gitu. Ini good nih. Ini good nih quotes dari Alia nih. So, memang zaman sekarang ya semua tuh di-share ke media sosial ya. Bahkan yang kayak di Palembang aja tadi Alia kayak ada guru, pengacara, bahkan di Palembang ada yang sudah mendunia ya. Siapa tuh? Yang jualan pempek. Iya banget ya. Itu jualan pempek sepeda pun itu bisa terkenal ya dengan branding dia, penjual pempek yang bisa public speakingnya bagus, menawarkan pempek dan lain-lain. Itu ada guru, ada pengacara, ada juga mahasiswa dan lain-lain gitu ya. So memang pandangan Alia gimana dengan orang-orang yang beranggapan ketika kita share seluruh kegiatan kita lah ya, mungkin dari pagi day in my life lah istilahnya, kita lagi misalkan di perpus, di posting, kita lagi makan di posting, kita lagi jadi pembicara mana di posting, pasti banyak orang yang berpikir itu negatif ya. Ini pencitraan, ini biar terlihat keren aja nih. Nah, Alia sendiri pernah nggak diomongin orang kayak gitu? Pernah sih. Pernah. Terus gimana? Menurut Alia, gimana Alia menanggapinya? Ya sebenarnya kita nggak bisa ya bikin seluruh orang tuh beranggapan sama kayak kita. Aku menampilkan positif nih, misalnya Alia menampilkan hal-hal positif di sosmed. Kita nggak bisa bikin orang nganggep positif juga. Ada orang yang bisa nganggap negatif karena yang namanya pikiran atau perspektif orang itu kan berbeda-beda. Cuman banyak banget memang yang ngomong bahwa Kak, ngapain sih kita harus nunjukin kemampuan kita harus sok iye, kita jangan nggak sih Kak kita berlomba-lomba untuk sok iye di sosmed. Padahal kan di atas langit ada langit gitu kan. Orang itu kan pasti beranggapan bahwa haus validasi banget, haus pujian, itu mindset orang mengenai kita menampilkan kemampuan kita di sosmed. Padahal kan haus validasi dan juga personal brand itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, haus validasi itu tujuannya itu apa sih sebenarnya? Kita harus tahu dulu dong. Kita menjudge orang sedemikian, kita harus tahu dulu. Haus validasi itu artinya apa? Haus validasi adalah orang yang ingin menyembuhkan rasa insecurity atau ketidakpercayaan diri dia. Dia merasa bahwa dia tuh selama ini kurang dipuji, kurang dihargai. Jadi tujuan dari haus validasi itu sendiri adalah untuk dipuji, untuk dianggap ada, itu tujuannya.
Dan kalimat yang dia inginkan adalah, wah kamu cantik ya. Padahal kamu nggak make upan aja cantik ya. Nah itu validasi. Padahal kamu masih muda tapi kok hebat ya. Dia membutuhkan pujian, itu harus validasi. Tujuan dia harus validasi itu untuk dipuji. Tapi beda sama personal branding. Nah kayak Kak Dwiki sendiri juga kan menampilkan di sosial media kemampuan Kak Dwiki. Tujuannya kan bukan untuk dipuji, bukan untuk Kak Dwiki hebat, Kak Dwiki pintar, bukan untuk itu. Tujuannya adalah untuk profesionalitas. Tujuan akhir kalimat yang diinginkan dari orang yang menampilkan personal branding adalah, wah kemampuan kamu boleh juga nih diperhitungkan. Wah kemampuan kamu bisa nih dipakai untuk di project kami. Itu yang diinginkan orang personal branding. Beda. House validasi lebih fokus ke pengakuan tapi dalam hal sifat atau hal yang bukan profesional. Nah, tapi kalau misalnya personal branding itu dia fokus ke profesionalitas. Dia tujuannya memang kemampuan dia mau dipakai, bisa dipakai gitu. Karena ada lihat zaman sekarang nih, the world is watching us. Semua orang bisa ngelihat kan? Semua orang bisa ngelihat kita. Wah, personal branding ini, kemampuannya ini. Gitu sih. Kalau bukan di Palembang ya, namanya media sosial ya. Seluruh dunia pun bisa melihat kita gitu ya dari sosial media gitu. Jadi memang penting menurut Alia ya untuk kita posting tentang pekerjaan, kemampuan kita ke media sosial ya. Iya, memang kita nggak bisa mungkiri sih Kak. Orang nganggap kita sombong. Orang nganggap kita sok-sokan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Cuman kan ternyata Alia sendiri udah, ini testimoni real ya. Real testimoni, ternyata enggak juga loh orang nganggap Alia, brand-brand tuh nganggap Alia sombong dengan nunjukin portofolio Alia di sosmed. Buktinya selama ini Alia ngonten nggak ada yang Alia menawarkan diri. Semuanya itu Alia ditawarkan ya. Iya, itu the power of personal branding. Kita ditawarin orang. Personal branding itu berhasil saat orang itu dicari, bukan mencari lagi. Ya, bukannya lagi kita yang tolong dong endorse aku, tolong dong ajak aku, bukan gitu lagi. Nah, tapi personal branding itu berhasil saat kita, Alia kamu bisa nggak? Ya sini, kamu mau digaji berapa? Bahkan sampai kayak gitu kan. Nah itulah kekuatan dari personal branding. Akhirnya apa? Mindset kita mengenai cari kerja itu susah. Zaman sekarang tuh loker itu maksimal umur, nggak sampai sih, nggak gitu lagi mikirnya. Lebih ke udah aku upgrade diri aja gitu. Wow, so dari 2021 sampai sekarang udah berapa brand yang dipegang saat ini Alia? Pasti kan banyak yang menghubungi nih pasti nih. Iya, kalau sebelum menjawab, untuk follower TikTok sama IG berapa saat ini? Kalau untuk follower Instagram tuh masih berguyur ya. Berapa tuh? 22.700. Ya, kalau bisa di Instagram tuh 33.000. Wow. Tapi alhamdulillahnya walaupun followers aku nggak sebanyak, mungkin ada orang beranggapan banyak, ada juga orang beranggapan dikit. Cuman alhamdulillahnya job tuh masih lancar aja gitu kan. Itu karena personal brandingnya masih jalan terus soalnya. Jadi kalau misalnya orang meskipun followersnya banyak tapi personal brandingnya nggak jelek, pertama jelek, kurang bagus, kedua nggak konsisten. Nah di situ pasti berkurang nih tawaran-tawaran offering tadi kan, karena nggak konsisten tadi. Nah alhamdulillah karena Alia konsisten terus untuk menampilkan kemampuan Alia di sosmed, jadi banyak offering yang dapet gitu kan ya. Berapa saat ini? Untuk brandnya? Udah megang berapa brand nih? Untuk megang brand, kalau misalnya untuk endorse tuh nggak tahu ya Kak ya. Dari awal sampai sekarang ini 100 lebih? Udah lebih? Nggak tahu juga Kak, soalnya ya kalau 100 mungkin ya. Lebih ya? Karena kalau endorsement tuh kan ya banyak kan, ada yang UMKM, ada yang Alia bantu gitu kan, yang nggak semerta-merta Alia tuh duit itu nggak juga sih Kak. Oke. Jadi kadang tuh memang bantu, kadang memang dapat uang. Apalagi kalau brand-brand nasional yang nawarin kan ya pasti gitu kan ya. Kalau untuk dihitung sih nggak tahu ya Kak ya. Iya. Banyak lah ya pokoknya. Kalau endorsement. Tapi kalau misalnya konten kreator yang ada memang megang akun kerja sama jangka panjang, itu kurang lebih 20 atau 25 brand yang sudah Alia pegang. Wow. Itu dari tahun 2021. Boleh spill nggak sih itu budgetnya berapa sih kalau mau endorse? karena pasti banyak sobat Cuko yang penasaran nih. Emang mungkin berapa nian sih? Iya. Gaji konten kreator kisaran aja. Kisaran berapa sih Al untuk di Palembang Al? Sebenarnya kalau untuk penghasilan tuh kayak memang berbeda-beda. Ya, karena orang tuh masih menganggap bahwa konten kreator tuh emang ada duitnya. Emang bisa difokusin. Emang difokusin itu dapat apa? Itu orang tuh masih tabu mengenai konten kreator ini, masih belum tahu peluang dari sosmed ini sendiri. Nah, kalau misalnya mengenai penghasilan itu pasti berbeda-beda di setiap tempat Alia megang brand itu. Cuman
kalau untuk kita kisaran penghasilan per bulan sebagai konten kreator aja, Alia di usia 23 ini itu bisa mencapai 25 juta ke atas. Wow. Itu 25 juta. Iya, itu kurang lebih, Kak. Makanya Alia sekarang kan sudah bisa bayar kuliah sendiri, alhamdulillah bisa ngasih uang, bisa ngasih orang tua uang kan. Terus juga bisa ngasih lapangan kerja untuk orang banyak. Gitu sih, itu penghasilan konten kreator. Apalagi orang yang konten kreator sembari apa gitu kan ya. Wah, itu pasti luar biasa sih. Wow, 25 juta. Oh, Sobat Cuko, ngapain ya nak jadi konten kreator? Mulai dari sekarang. Wow, berarti ya namanya hasil tidak ada yang namanya proses ya. Ya pasti ada proses panjang ya untuk kalian mencapai puncak karir lah saat ini gitu. Belum ya. sih Kak sebenarnya ini. Oh ya, masih ada goals lain ya. Tapi katanya ya sampai ke titik saat ini ya yang sudah dikenal di mana-mana, megang berapa brand. Pasti kan tidak lepas dari yang namanya konsistensi, Alia. Betul. Nah, untuk Alia sendiri gimana menjaga konsisten ini? Karena udah main lama loh. Mungkin sekitar 4 tahunan Alia mulai atau nyebur lah ke konten kreatornya. Itu gimana Alia menahankan konsisten itu, Alia? Untuk mempertahankan konsistensi Alia selama ini tuh sebenarnya Alia tuh nganggep ini tuh fun. Kalau kita nganggep sama kayak kerjaan tugas kuliah ataupun tugas kantor, kalau kita nganggep tugas-tugas itu sebagai beban, jadinya beban. Akhirnya kita ada saatnya bakalan sering burn out, sering stres, sering ditinggalkan kan, karena namanya kita stres tadi kan, adalah nggak mau lah ngerjain ini dulu, nantilah mau refreshing dulu. Itu karena kita nganggap sesuatu itu sebagai beban. Nah, Alia selalu menganggap bahwa konten ini atau pekerjaan ini adalah rezeki dan juga sebagai fun atau sebagai hobi Alia. Wah, ini hobi aku dan Alia selalu ingat kembali Big Why Alia. Mungkin orang bingung ya, Big Why itu apa sih? Nah, Big Why itu adalah alasan utama kita melakukan suatu pekerjaan itu apa? Alasan utamanya itu apa? Nah, menjaga konsistensi itu adalah untuk selalu mengingat awal mula kita memulai itu karena apa. Itu yang paling berpengaruh bagi Alia. Misalnya suatu saat Alia lagi capek nih, lagi burn out, lagi malas gitu kan ya. Namanya kita manusia biasa kan. Iya, pasti ada titik jenuh, titik malas. Iya. Nah, kita harus selalu ingat Big Why-nya. Oh, aku awal mula memulai ini adalah untuk membanggakan orang tua saya. Itu kalau Alia Big Why-nya adalah orang tua. Untuk bisa membantu orang tua, untuk bisa nggak ngerepotin orang tua lagi, untuk bisa bayar kuliah sendiri. Jadi kalau misalnya Alia lagi stres, lagi burn out, lagi capek, oh iya aku kan mau membanggakan orang tua aku capek ini. Oh iya kan aku harus bayar kuliah. Oh iya kan aku harus bisa berimpact dan bermanfaat untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Dari situ kita mulai semangat lagi. Makanya segala sesuatu tuh harus dimulai dari visinya dulu, visi dan misi. Ya sama kayak pilkada ini kan, yang dicek adalah visi-visinya dulu kan. Nah sama kayak seperti kita sebagai pekerja atau sebagai manusia biasa ya, harus memiliki visi-misi di setiap aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, hobi, harus ada visi dan juga misinya. Oh, visi aku adalah untuk membanggakan orang tua. So misi aku adalah ini yang aku kerjakan sekarang. Kalau aku capek, visi aku nggak kegapai dong. Nah gitu, untuk mempertahankan konsistensi tadi adalah untuk selalu mengingat awal kita memulai adalah untuk siapa, itu sih. Wow, jadi ingat kita mulai untuk siapa, Big Why-nya apa gitu ya. Betul. Oke, Al, terakhir. Nggak terasa ya, udah lumayan lama kita ngobrol. Al, terakhir. Mungkin Alia ada pesan untuk Sobat Cuko, terutama teman-teman dari milenial atau Gen Z ya. Ya, yang bisa Alia sampaikan terkait personal brand itu penting loh, ya untuk saat ini gitu ya. Karena semuanya nggak ada yang instan, semuanya nggak ada yang nggak butuh personal branding, ya. Semua itu butuh branding. Nah, mungkin Alia boleh dong closing statement dari Alia, pesan Alia untuk generasi muda saat ini agar memulai untuk membangun personal brandingnya dari sekarang. Pesan Alia untuk generasi muda ya Kak Dwiki ya adalah untuk selalu merasa bahwa kita tuh sebagai anak muda tuh jangan cuman hidup saja. Jangan cuman sekedar hidup dan juga kuliah sekedar kuliah gitu loh, kerja sekedar kerja. Selalu ingat bahwa anak-anak muda seumuran Alia apalagi ya, dan juga apalagi mungkin ada yang lebih tua dari Alia tapi termotivasi juga nih untuk jadi content creator ataupun membangun personal branding ya, bahwa
saat kita ingin memulai sesuatu, kita harus merasa bahwa kita tuh harus memberikan manfaat. Jangan selalu merasa bahwa aku memberikan manfaat untuk tempat ini buat apa? Kan tempat ini nggak pernah memberikan apapun buat saya. Misalnya kita kerja ataupun kita kuliah. Ngapain aku harus memberikan impact ke kampus? Orang kampus aja nggak pernah impact ke saya. Nah, itu harus diubah mindsetnya. Anak-anak muda harus selalu berani untuk memberikan manfaat. Harus tujuan dimanapun kita berada itu harus selalu memberikan impact. Jangan cuma sekedar datang pulang. Ingat anak-anak muda zaman sekarang, kita adalah generasi Z. Generasi Z yang selalu dianggap beban. Generasi Z yang selalu dianggap malas. Generasi Z yang selalu dianggap mental lemah. Kita harus ubah itu. Bahwa generasi Z itu mampu nih untuk mengerjakan pekerjaan yang maksudnya tuh pressure-nya tinggi, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita susah. Kita harus ubah mindset orang-orang di sekitar kita bahwa Gen Z itu bisa berhasil dan bisa memberikan impact. Apalagi ya kita adalah generasi-generasi muda yang lagi produktif nih. Nah, harus selalu memberikan impact dimanapun kita berada. Karena personal branding itu dimulai dari diri kita sendiri, dan kita harus mengubah dan menghilangkan rasa insecurity itu dan diubah menjadi kebermanfaatan. Wow, so Sobat Cuko, personal branding itu penting, dan dimanapun kalian berada tetaplah membawa manfaat. Betul. Alia Primi Syahrani 2024. Alia, terima kasih banyak sudah hadir, udah mampir ke program dari Cuko. TVRI Sumatera Selatan, Cuko, cerita untuk kaula muda. Oke Sobat Cuko, mungkin boleh di komen next kita mau ngundang siapa nih ya yang mau kita ajak ngobrol di Cuko. Alia, thank you ya sudah hadir. Terima kasih banyak Sobat Cuko dan Alia. Saya Ri Dr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Kak.